Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek, nggak lihat suaranya? Suaranya kok putus-putus ya? Iya, Paling di sini hujan juga sih. Kayaknya sinyalnya kurang itu ya. your internetku ya Pak. Bisa, tapi di sini Ntar dulu aku coba ganti pakai ya coba. suaranya. Hmm. Coba Mbak, sudah? Udah. Benar Pak, belum. Ya, Suara dengar saya. sih. Hmm. Ini suaranya gimana? Jelas? Ntar pas saya ganti jar. Oh iya. Kayaknya di situ hujan nggak di situ Mbak? Halo, halo. Mandek lagi ya. Guys. Halo, cek. Ya, Mbak Lia. Ya, Bisa dengar suaranya? bisa. Oke, halo. Ya. Gimana Mbak Lia? Di Saya ganti itu. Hah? Pindah tempat ya? Udah jelas ya Pak suaranya ya? Udah, ini lumayan. Lumayan lah ya. Iya. Oke deh. Ya, udah. Ya, oke Mbak Lia. Gimana Mbak Lia? Sekarang sudah ada info apa nih? Kan lama nggak ini ya? Saya itu sih Pak, eh, kesibukan saya kerja sama saya lagi itu double job itu sama sekolah. Oh, double job artinya sekolah sama kerja gitu. Eh, jadi kerjanya ada dua, kerjaan di sekolah sama marketing. Triple berarti ya, triple job ya. Kerjanya dua, sekolahnya Iya, satu, dan triple job ya. Aduh, keren itu ya. Gimana kok bisa bisa tiga, bisa dua kerja itu? tapi kan yang satu santai Pak. Oh gitu. Iya, Ya, sekolahnya soalnya bukan yang sekolah begitu populer sih, jadi lebih santai santai ya. aja. Kalau ininya kerjanya, Iya. Kalau kerjanya saya baru masuk 2 hari Pak, biasa aja. biasa aja. Itu yang di pekerjaan yang kedua ya, yang baru. Iya yang baru. Kalau kerjaan yang pertama masih jalan. Kerjaan pertama yang sekolah itu ya masih. Oh, yang sekolah yang pertama yang ngajar ya. Iya. Oh, itu tiap hari ngajar. Oh bukan ngajar Pak, jadi itu saya di sekolah kan tadinya jadi TU. Hmm. Terus sekarang itu saya lebih ke buat solusi buat memarketingkan sekolah itu kayak gitu Oh sih. gitu. Ya, terus juga bikin strategi gitu buat Hmm. masarin Pak. Pakainya apa? Masarinya. Kenapa Pak? Masarinya pakainya apa? Aku tuh itu sih baru banget kan ya Pak, baru kemarin itu aku strateginya mau pakai door to door, Hmm. kemudian juga pakai flyer. Itu aku baru belajar.
Sebenarnya lebih ke konsep sih Pak, konsep yang mau dijalani seperti apa kayak gitu. Cuman emang sekolahan itu tuh menurut saya itu belum begitu bagus ya, jadi harus ekstra banget Itu karena sekolah apa, Mbak? manajemennya kurang ya. Itu sekolah apa? SD, SMP, atau SMA? SMK. Oh, SMA. Berarti baru ya? Siswanya banyak juga? Apa sedikit? Dikit banget. Jadi itu sekolah baru 13 tahun berdiri. Nah, Oh ya, lama ya? kebetulan 2 tahun ini tuh siswanya dikit banget. Kalau dulu katanya sempat banyak, tapi nggak tahu karena perubahan kepala sekolah kalau nggak salah jadi dikit gitu. Terus Kalau tugasnya? yang Tugasnya apa di situ, Mbak? Marketing? iya, aku bantu kepala sekolah aja untuk kayak menentukan strategi yang seperti apa yang mau diterapin kayak gitu. Terus kayak tugas-tugas sekolah. Aku lebih ke itu sih Pak, kayak apa ya? Kayak semisal kepala sekolah minta tolong strategi apa sih Pak namanya, dibilang marketing, saya bukan marketing, saya juga bingung. Konselor. Iya, iya bisa jadi kayak gitu. Jadi minta pendapat itu. Kalau yang kedua ini saya di novel. Novel itu apa? Novel. Farmasi. Oh, farmasi. Farmasi Iya, lagi. saya bagian. Iya, dapat. Soalnya pas banget sih Pak, dilihat dari area sama jarak ke kampus. Jadi Sekalian ya. ya pegangnya dokter saya sekarang Pak, bukan apotik. Oh gitu. Iya, psikiatri Berarti sama neurologi. berarti dua job tapi bisa bareng ya? Bisa, bisa Pak. Itu bisa dapat dua gitu ya kerjaannya. Keren ya. Yang penting kan nggak ketahuan Pak, kalau ketahuan ya nggak boleh. Gak apa-apa sih kalau swasta sih mau dua mau tiga asal kuat aja orangnya. Iya, Ya kan? iya. Gimana pengalamannya gimana, Mbak? Dengan dua itu eh, apa aman ya persoalannya? Sejauh ini masih aman. Sejauh ini masih aman ya. Soalnya baru 2 hari sih Pak yang di novel itu, jadi belum begitu tahu. Cuman emang dari perusahaan sebelumnya emang lebih enak perusahaan sebelumnya sih Pak. Tapi Gitu. saya bisa masuk Deksa. Ya udah. Ya mungkin nanti bisa usaha lagi sih. Kan peluang itu kan masih bisa. Nunggu 1 tahun katanya. Nah iya. Kan masih ada kemungkinan yang pernah saya sampaikan bahwa jangan berpikir bahwa kerjaan yang sekarang ditempati itu mau untuk selamanya gitu. Oh gitu, iya Kan iya. ketika ada peluang yang lebih bagus pindah, yang bagus pindah itu. Jadi ngawali kayak dulu lagi. Memang Mbak Lia pada saat kemarin mutusin keluar itu kan memang harus mempertimbangkan salah satunya resiko ini ketika mau kerja lagi harus ngawali lagi dari awal, kecuali itu perusahaannya temen ya enak gitu ya, begitu keluar langsung masuk lagi di posisi yang sama gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, artinya gini, saat Mbak Lia kemarin sempat off untuk perbaiki diri, sekarang on lagi dengan situasi yang berbeda, dengan mindset yang berbeda ya. Harapannya kan Mbak Lia akan lebih survive untuk ke depannya gitu. Yes. Kalau sekarang kan sudah kan ya, sudah perasaan-perasaan kayak dulu yang pesimis, marah sama keluarga, terus rasanya benci sama seseorang, itu udah nggak ada kan? Enggak, sekarang lebih ke kayak ya udah yang ada jalani aja gitu. Oh, itu udah bagus, sudah kemajuan yang luar biasa pesat itu. Nah, itu Iya, Mbak Alia, kenapa Pak? itu Mbak Alia sudah bisa melihat ya perbedaan Mbak Alia yang dulu waktu belum terapi ya dengan sekarang, apa itu? Ya ampun, beda banget. Dan gimana ya, Gitu. banyak kayak banyak
eh, kok gue dulu gini ya, kok sekarang ternyata kayak gini. Banyak banget sih kekeliruan, maksudnya segi mindset ya, cuman emang yang mungkin terlalu larut dalam suasana. Jadi aku tuh sebenarnya butuh energi kayak dulu lagi. Dulu kan aku mau gebu-gebu banget tuh. Ya. Itu sih yang hilang itu. Cuman di sisi lain ya ada positif negatifnya sih Pak. Kayak kan orangnya energik banget ya, apa dulu nggak mau diem. Itu lagi aku maksudnya kayak munculin lagi. Itu sih Pak yang positif-positif. Semangat kerja. Terus sekarang kan udah buktinya bisa dapat 2 pekerjaan, ya berarti semangat dong itu. Tapi lebih Iya. kayak santai banget, enggak dulu kan gerusa-gerusu banget tuh saking semangat. Ya bedanya karena mindsetnya sudah lebih fleksibel, akhirnya kan lebih tenang saat menjalani sesuatu, lebih enjoy gitu. Iya. Kalau dulu kan dengan walaupun ekstra ya semangat banget, tapi gerusa-gerusu serba labil ya, sehingga pada saat karena sebenarnya dulu labilnya karena ada satu target yang Mbak Alia pengen cepat harus dapat gitu ya, dan itu secara progres emang bagus, tapi waktu itu kan belum kuat secara mentalnya, fondasinya belum kuat. Kalau sekarang Mbak Alia mau seperti itu lagi udah kuat, tinggal mulai action lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi gitu ya, itu udah bisa. Iya. Tinggal niat aja mau lebih cepat lagi larinya gitu, bisa. Dan mindsetnya, fleksibelnya harus dipegang sehingga nanti stabil ya. Gitu. Iya. Kayak orang diet apa ya ini tuh ya sistemnya Pak. Maksudnya untuk stabil, untuk fleksibel itu kayak kita lagi diet, maksudnya biar nggak gendut, biar nggak kekurusan kayak gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Artinya bisa mengikuti ya, artinya tidak kaku terhadap metode. Misalnya gini, ada orang yang ngomong nggak enak ya wajar aja, setiap orang kan punya hak untuk ngomong. Kalau dulu kan Mbak Alia nggak, ada orang yang ngomong nggak enak ke bawah, akhirnya sakit hati ke bawah, terus akhirnya terpuruk gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan ada orang ngomong ya udah dimaklumi aja, oh ya udah, berarti memang dia pengen ngomong seperti itu. Jadi lebih ada pemahaman dari sisi siapa saya, dia siapa, mereka siapa, gitu. Itu lebih membuat Mbak Alia lebih fleksibel menghadapi siapapun. Ya, dari sisi finansial gimana nih? Sudah mulai membentuk belum? Finansial belum Pak, orang baru masuk kerja. Di sekolah mah dikit, tapi alhamdulillah. Tapi untuk kehidupan di situ gimana Mbak Alia? Di sini ada saudara Pak, baik banget. Dibantu banget tuh sih. Yang di situ saudara dari Bapak kan dari Ibu? Dari Bapak. Kalau yang di sini kayak sefrekuensi gitu loh Pak, cara berpikirnya gitu. Ini berarti beda sama yang dulu ya, yang waktu Mbak Alia diomongin macam-macam itu beda ya? Beda banget, jauh. Dia kan maksudnya bukan yang di situ ya, bukan saudara yang itu ya? Bukan. Oh beda. Kalau itu ya beda. Gitu ya. Iya. Jadi sudah lebih betah ya di situ ya. Iya. Malah sampai ya Allah aku harus gimana gitu. Repotin banget. Ya, nanti kan bertahap Maria bangkit lagi, terus kerjanya udah maksimal lagi. Nanti kan bisa mandiri lagi. Ya, insya Allah. Yang penting sekarang menstabilkan dulu ekonomi.
Ya betul. Ini kan proses ya, proses berjalannya. Dia sudah menuju ke sana. Artinya tahap awal sudah dilalui. Gitu. Tangga pertama sudah dilalui. Dan nanti naik tangga berikutnya seperti itu. Ya, karena kan nggak bisa lompat kan, perlu tahapan. Iya. Oke lah, mungkin ada yang mau ditanyakan kali ya. Kalau materi kan udah habis nih, tinggal Oh, kita diskusi aja. Iya, diskusi kirain aja. masih ada. Sudah sampai resolve waktu itu sudah habis ya. Tinggal diskusi-diskusi aja yang terkait dengan aplikasi di situ seperti apa. Ya mungkin nanti sesekali sih tiap bulan nggak apa-apa kali ya. Tiap bulan sekali kita progres coaching ya. Kita coaching untuk progres ke depannya sehingga harapannya Mbak Lia benar-benar up ya. Sekarang sudah stabil, sudah bagus. Ilmunya sudah terinstall ya. Tinggal sekarang bagaimana upgrading-nya biar Mbak Lia naik dari sisi 6 area kehidupannya naik. Iya. Mbak Lia kan masih punya yang 6 area kehidupan itu ya. Oh, masih. Itu dibuat setiap saat dibuat lingkarannya seperti apa nanti ditunjukin sehingga nanti kita tahu progresnya. Mana yang perlu dioptimalkan, mana yang sementara dicukupkan, nanti biar bisa dianalisis bareng-bareng. Oh, aku ada deh Pak yang kurang. Kayaknya itu menonjol banget di aku itu cara ngomong aku deh. Aku kan tipe yang susah ngomong di depan umum kayak gitu itu sih Pak. Yang biasa ngomong apa yang tidak biasa? Yang nggak biasa. Aku Nggak pasif biasa. orangnya. Padahal enggak loh, padahal di sini aja aktif. Itu kalau aku udah kenal, maksudnya kayak gimana ya? Aku juga kadang bingung atau mut-mutan kali. Artinya sebetulnya secara kualitas sebetulnya sama seperti ini. Bisa banyak ide, bisa banyak cerita. Sebetulnya. Tapi karena ketika ada situasi baru menjadikan suasananya berubah. Nah, suasana berubah itu yang harus Mbak Alia atasi ya. Ketika suasana baru rasanya asing sehingga menjadikan Mbak Alia menghentikan aktivitasnya seolah pengen bicara aktif jadi ragu gitu. Nah itu yang harus dihilangin. Ya walaupun sih harus ada ya sedikit, masa baru kenal orang terus langsung aktif gitu. Kayaknya kan ini sih siapa gitu. Itu juga jadi tanda tanya juga, jadi aneh juga gitu. Makanya ya biar saja nggak apa-apa ada, tapi dinaikkan sedikit lah. Paling nggak Mbak Lia lebih aktif sedikit saja untuk awal ya. Kalau sudah kenal sih silakan mau lebih intens, lebih aktif nggak apa-apa. Tapi kenyataannya kan Mbak Lia sebetulnya kan aktif. Buktinya ya yang gampang ini Mbak Lia minta kelas terus. Itu juga bukti bahwa Mbak Lia sudah aktif gitu. Tidak beda jauh dengan dulu. Kalau dulu kan Mbak Lia sering bengong, nggak ada ide, nggak ada inspirasi. Nah sekarang kan Mbak Lia sudah punya inspirasi, punya passion ya, punya keinginan kuat terus belajar. Itu menunjukkan progres yang luar biasa gitu. Nah, tinggal sekarang kan sebetulnya karena sempat waktu itu Mbak Lia berhenti dari satu pekerjaan yang dimana flow-nya ya penghasilannya sangat dibutuhkan ya saat itu dan sempat break. Nah, sekarang kan mulai dari awal nggak apa-apa, tapi modalnya, energinya sudah mulai bagus. Tinggal dinaikin terus, dinaikkan. Gitu Mbak Lia. Terus yang penting stabilitasnya bagus, dia stabil. Tidak, kalau dulu kan galau ya, cemas terus tadi keburu-buru, tidak ada kemantapan, tidak bisa tenang menghadapi sesuatu itu dulu seperti itu. Nah ini nanti Mbak Lia bisa terapkan di semua hal ya, di semua hal dari 6 area kehidupan itu misalnya dari aspek spiritual,
itu juga makin bagus, makin meningkat, makin tenang gitu. Dari aspek keluarga, hubungan dengan bapak, dengan ibu itu makin stabil, ya, dengan nenek dalam pikiran ya, dalam imajinasi atau dalam hati itu juga makin dekat gitu. Terus dengan keluarga yang lain, dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan partner, dengan teman pasangan, itu mulai nanti akan stabil. Nanti lihat aja di berbagai aspek, dia akan merasakan, oh ternyata saya sudah lebih stabil dibanding dulu. Begitu. Terus nanti aspek pengembangan diri juga harus distabilkan. Terus aspek kesehatan. Sekarang makan dan lain-lain normal ya, bagus ya. Normal, bagus. Apa diet malahan? Apa diet malah ya? Apa diet malahan? Aku tuh kadang dikit, kadang banyak. Tapi secara rutinitas untuk makan cukup ya? Cukup Pak, cukup. Kalau sekarang dulu kan sering balik, sering makannya nggak enak, terus malas makan dan lain-lain lah ya, banyak keluhan lah ya. Terus sekarang enggak. Terus perutnya kadang perih dan lain-lain gitu ya, banyak sekali. Jadinya kalau sekarang benar-benar sudah biasa ya itu progresnya. Karena ini abstrak ya, perubahannya juga tidak kelihatan, tapi bisa Mbak Alia rasakan dan Mbak Alia alami. Iya. Gitu. Bapak ngomong pernah sakit itu aku malah jadi ingat. Iya, nggak apa-apa. Itu kan buat remembering. Jadinya tahu, oh iya dulu saya kayak gitu, sekarang saya kayak gini. Nah itu di dalamnya ada rasa syukur akhirnya kan. Ada rasa bersyukur, alhamdulillah saya bisa berubah, alhamdulillah. Artinya yang dulu saya sampaikan ke Mbak Alia waktu pertama saya menawarkan produk training ini kan terbukti loh, gitu. Dan itu menjadikan satu bukti penting bahwa Mbak Alia itu sebetulnya secara program pikiran bagus. Tinggal bagaimana Mbak Alia mengoptimalisasi, ya, isinya diganti positif, ya, sehingga Mbak Alia bisa benar-benar optimal. Mbak Alia kapan-kapan tak buat kita bikin ini, bisa mau bikin seperti ini, tapi saya rekam, ya, terus untuk saya tampilkan di YouTube. Oh iya, boleh. Ya seperti testimoni, terus mungkin nanti isinya yang pertama saya akan buka acara, terus setelah itu saya akan kenalan diri saya, terus saya akan mengenalkan Mbak Alia. Nanti Mbak Alia juga akan saya minta untuk menceritakan ya, bagaimana awal kenal dengan saya, terus bagaimana awal terapi dulu seperti apa. Ya hal-hal yang sifatnya bisa disampaikan aja. Yang sifatnya bisa membantu orang artinya ini orang jadi oh iya ya ternyata bisa sembuh gitu, ternyata bisa kembali gitu ya. Ini untuk teman-teman yang mereka yang yang kadang-kadang ragu apakah saya itu orang mampu apa enggak sebetulnya dalam pikiran saya gitu. Saya itu sebetulnya bisa enggak saya hidup lebih baik gitu. Itu kan ketika nanti Mbak Alia nanti niatkan untuk berbagi untuk orang lain, harapannya menginspirasi mereka, dan ini satu kebaikan ya yang kita sharekan ke orang lain. Syukur mereka punya semangat untuk berubah, punya mereka yang mengalami kayak Mbak Alia dulu jadi terinspirasi untuk berubah kayak gitu. Dan nanti kalau Mbak Alia santai aja terus sudah siap, nanti kita buka sesinya. Iya. Gitu. Sebenarnya banyak kayaknya deh Pak yang kayak aku, cuman mereka nggak sadar dan kadang kurangnya informasi. Betul. Dan mereka banyak juga yang awam tentang pengetahuan kayak gini sih Pak. Mungkin karena nggak ada bentuk fisik dalam arti kayak luka atau apa kayak gitu kayaknya ya Pak. Dan lebih parah ya. Iya. Nah, lukanya lebih parah. Iya, lebih parah. Gitu. Ibarat orang lukanya luka yang parah dan lama gitu.
Kan itu kalau dalam. Oke Mbak Lia, syukurlah kalau progresnya sedemikian bagusnya dan Mbak Lia bisa. Pokoknya gini, bertahan di posisi itu dan naik terus bertahap. Ya. Yang enjoy aja, yang enjoy saja. Sehingga nanti Mbak Lia bertahan, naiknya akan bertahap terus. Nah untuk sesi berikutnya, setelah nanti sesi yang tadi saya sampaikan untuk di YouTube, ya untuk testimoni, terus yang sesi berikutnya kita akan berikan coaching. Coaching artinya gini, Mbak Lia akan saya coaching untuk up ya, naik tangganya akan di coaching terus. Nanti dari posisi start sekarang ya sampai nanti finishnya ke depan itu akan kita targetkan. Kalau yang dulu ya start dulu kan sudah, sekarang di sini sudah dalam posisi aman, posisi yang stabil, kita tinggal start up. Maka besok pada saat testimoni itu Mbak Lia akan bercerita dari awal kayak apa ya, seperti apa parahnya gitu. Hanya kalau misalnya boleh berkenan untuk cerita dan boleh untuk di-sharekan, nanti juga disampaikan bahwa Mbak Lia mengizinkan untuk di-sharekan yang tujuannya untuk berbagi pengalaman sehingga orang-orang bisa terinspirasi untuk oh ternyata bisa ya, tidak ada kata susah. Dulu kan Mbak Lia nanya apa bisa ya saya berubah, apa bisa itu ya, kan banyak kata-katanya gitu dulu ya. Ada keraguan-keraguan yang seolah nggak mungkin gitu. Nah itu nanti bisa Mbak Lia ceritakan, bisa disampaikan sehingga harapannya menginspirasi. Itu hal yang paling penting. Dan kalau di YouTube itu kan orang bisa melihat kapanpun. Mbak Lia juga bisa share ke teman-teman. Ini riwayatku dulu nih, share gitu. Nah, gitu. Jadi buat remember. Jadi Mbak Lia jangan sampai terperosok ke situasi yang sama. Dan Mbak Lia bisa menghindari ketika diingatkan dengan video itu. Indonesia dulu pernah kayak gitu. Dan nanti di sesi-sesi coaching juga kita akan lihat progresnya. Sekarang bagaimana, nanti progres berikutnya kayak apa. Kalau selama ini kan kelasnya yang saya Mbak Lia di YouTube tapi tidak saya publish. Nah, karena itu kan privasi ya untuk pelatihan sendiri. Kalau yang testimoni besok saya publish, tentunya dengan izin Mbak Lia. Iya. Gitu. Mbak Lia masih sering buka YouTube kan? Masih itu gimana sih Pak? Aku kok nggak bisa ya cara kayak, kan kata Bapak bisa dibikin dikumpulin jadi satu folder gitu. Aku takutnya sewaktu-waktu aja chatnya kehapus, kan orang mah nggak tahu ya. Itu gimana sih Pak caranya? Dibikin nanti Google kalau Drive ya gitu ya? enggak, itu kan karena itu kan ada di channel YouTube, paling di-download dulu, download baru. Tapi nanti kalau misalnya butuh, saya share juga bisa sih. Kan linknya ada, tinggal buka ya. Tidak saya hapus ya, biar di situ aja. Kalau misalnya suatu saat butuh, tinggal saya kirim. Kalau misalnya Mbak Lia mau download, nggak apa-apa, di-download dari link itu, kan ada menu download. Kalau enggak, cuma nanti di filenya Mbak Lia jadi banyak. Download. Maksudnya gini, Mbak Lia ngumpulin link-linknya, itu dikumpulin loh. Sehingga kalau butuh apa tinggal klik linknya ini, klik linknya ini, klik. Kemudian nanti saya buatin bisa, barangkali bisa netak buatin. Yang dari pertama sampai terakhir linknya biar urut gitu. Tapi kan sudah lama banget ya jadinya. Sudah berapa lama? Bulan sih ya? 3 bulan kan ya? Dari Juli apa Agustus itu. Jadi targetnya persis ya sama ya, 3 bulan. Iya, sama. Ya. Dan sudah ke Jakarta lagi gitu. Iya. Berarti aku tuh tiap bulan itu upgrade yang 6 area live itu ya? Iya, itu sebagai tools untuk meningkatkan
personal grow-nya Mbak Lia. Jadi untuk mengukur saya sejauh mana sih perubahannya. Dan nanti Mbak Lia yang sekarang bikin lagi 6 area, dibikin garis-garisnya. Terus itu untuk start ya, start up-nya di situ. Kasih tanggal boleh, start tanggal sekian bulan ini. Nanti kita mulai coaching, kita naikkan. Nanti bulan depannya Mbak Lia bikin lagi, ada perubahan apa. Nah, itu nanti start kedua, berarti naik lagi terus gitu. Jadi ibarat naik tangga, saya naikkan perlahan, pada akhirnya tidak sadar sudah sampai di puncak gitu. Ya, siap. Nanti berarti kira-kira Desember berarti saya info Bapak gitu ya? Enggak, kalau yang startupnya jangan Desember. Ini kan kita sesi closing ya untuk training. Iya. Nah nanti mungkin minggu depan kita sesi testimoni sekaligus startup yang awal, yang awal. Nah nanti dari minggu depan itulah sebagai patokan pertama. Nanti berikutnya bulan depan. Oh. Jadi jangan jadi apa? Ya sebetulnya bisa sekarang, cuman kalau sekarang kan terlalu belum siap ya, belum siap. Iya. Biar nanti Mbak Lia siap juga, dari kostum juga siap, karena mau dipublish kan yang siap gitu. Nanti terus jadi mungkin cari waktu yang agak ini sore gitu ya, atau siang, jadinya biar Mbak Lia bisa celah juga cari tempat yang apa backgroundnya alam juga boleh, backgroundnya jalan juga boleh gitu ya, nggak apa-apa, bebas aja. Jadinya seperti benar-benar apa ya, jadinya juga cerah gitu. Kayak ini kan backgroundnya bagus kan ini. Iya. Di kafe. Nanti juga saya diedit gitu bisa Pak. Oh ya udah pakai itu. Ini pakai kamera webcam nggak sih? Kenapa? Pakai webcam apa pakai laptop? Ya ini laptop Pak. Bukan webcam ya? Tapi aku nggak ngerti sih kalau yang di Zoom itu, aku agak gaptek soalnya. Ini kan kalau biar bisa ininya banyak, backgroundnya bisa pakai webcam. Cuma nanti kalau nggak coba pakai kamera laptop barangkali bisa. Biasanya sih bisa juga sih. Cuman harus green screen apa enggak gitu. Oh iya, harusnya bisa sih. Kalau enggak cari lokasi yang apa ya, yang di luar gitu malah lebih bagus. Alami natural ya. Natural. Biar natural. Sudah ini belum? Sudah di Jakarta tadi berapa lama ya? Sebulan 2 bulan ya ada ya? Di mana di Jawa? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya 2 bulan. 2 bulan. Sudah enjoy ya di situ ya? Enjoy. Emang saya betah di sini Pak. Syukurlah. Nggak betah di kampung. Ya kalau di kampung itu bingung ya mau ngapain, kerjaan juga susah. Kalaupun ada aktivitasnya tidak seaktif di situ gitu. Jadi aktivitasnya aktivitas monoton. Ya. Aktivitas monoton ya di Jawa ya. Hanya itu saya mah udik banget. Takut sepi sama emang kerjaannya sensasi. Mungkin link saya di Jawa kurang. Itu. Jadi udah, Mbak Ali ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi ini? Udah, ada. Udah ya, untuk minggu depan persiapan untuk testimoni, terus yang kedua sesi coaching pertama. Jadi nanti testimoni dulu, mungkin sekitar 30 menit ya. Terus setelah itu close, saya ambil rekamannya dulu, terus setelah itu baru sesi coachingnya. Sesi coachingnya paling sekitar 30 menit juga atau 1 jam ya, maksimal. Untuk sebagai start awal. Kayak gitu. Berarti kemungkinan paling Minggu atau Sabtu sore itu boleh. Yang lebih enak ya, yang lebih nyaman ya. Ya. Oke, itu aja sih Pak.
Oke. Oke lah Mbak. Nah, ya kalau seperti itu cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Cukup Pak. Lagi nyoba ini ya. Di situ kelihatan nggak Mbak? Galeri. Kelihatan. Saya Galeri. berjajar sama Bapak gitu. Iya. Nah, itu bisa buat sesi coaching. Sama backgroundnya kalau ini Mbak Alia pakai layar, coba Mbak pakai background Mbak. Background virtual coba. Klik bisa nggak? Itu kan ada Kliknya stop, itu ya, Pak? ada stop video. Itu ada tanda panah stop video, diklik. Oh iya ya. Nah, itu diklik. Nanti ada tulisan choose virtual Video background. setting. Choose virtual background. Saya choose video. Ada nggak? Aku nggak bisa ngeklik karena background kamu immersive view itu apa ya? Oh, berarti coba yang video setting. Video setting coba ya. Sudah? Udah nih. Background. Oh iya ada nih. Ya, ada. Virtual. Minta Tapi virtual. kayaknya perlu download gitu ya Pak. Soalnya kok itu nggak ada kan ya? Coba bisa nggak? Kalau kayak gini bisa nggak? Virtual background. Mirror my video studio effect dulu. Kan choose filter. Kalau download latar belakangnya ya bisa. Oh ini itu ternyata jadi saya harus download dulu. Bapak juga gitu ya? Iya, Ini saya nyari gambar. Lagi. Saya nyari gambar dulu, gambarnya saya add ke situ. Download ini aja. Download aja misalnya download background ini background apa namanya? Background Zoom gitu. Nanti kan banyak di Google. Oh, di Google-nya ya pas. Oh, di Chrome gitu ya. Kita Bisa, searching iya. dulu gitu ya, Pak. Kalau ini tuh Studio Effect terus langsung keterangannya itu download video Studio Effect page. Ini terus aku lagi mendownload. Bisa langsung ya berarti ya. Iya. Coba nanti latihan pakai background ya, virtual Zoom ya. Virtual background. Ya nanti kalau Zoom bisa latihan buka virtual background nanti kan di setting dulu enak. Jadi serasa di kafe, padahal di rumah. Ini juga saya di rumah. Iya itu. Ini juga saya di rumah. Kan? Saya di rumah. Ini aslinya. Ini aslinya. Ini aslinya. Iya. Kalau saya pakai virtual background, saya bisa pakai ini, bisa pakai ini. Banyak kan peluang menu pilihan. Banyak ya. Ini. Ini Bapak yang kayak foto Bapak itu Bapak bikin sendiri berarti? Iya, saya bikin sendiri. Nyari di aplikasi Google banyak. Background Zoom gitu, udah banyak pilihan. Ini aja. Ya, saya juga gaptek sih, tapi latihan terus lama-lama bisa. Karena saya buat training. Ya. Oh iya, Bapak itu sering upload itu apa sih Pak yang public speaking, apa sih itu Pak maksudnya Pak? Oh yang Zoom ya. Kalau yang Zoom itu kan yang setiap malam minggu itu, cuma ini lagi off. Kalau yang kemarin yang public speaking itu peserta training, itu ada peserta pelatihan public speaking. Terus kan dia praktisnya harus ngomong di depan banyak orang, salah satunya di Zoom. Dia harus bisa bicara di Zoom supaya di kamera diupload supaya PD-nya lebih baik. Oh iya. Karena kan lagi ngelatih PD aja, karena dia nggak PD, jadi bagaimana membuat PD peserta? Ya salah satunya dengan bikin video. Nah nanti
Kalau karena ini, ketika orang ngomong depan video, kalau nggak biasa juga nggak bisa gitu. Karena kan persepsinya orang kalau di video, di YouTube itu kan dilihat banyak orang. Jadi ada asumsi, ada imajinasi bahwa oh iya ya ini dilihat banyak orang. Ya di situ bisa sambil latihan. Oh, aku malah kebalik Pak. Aku nggak tahu ya. Kalau ketemu langsung aku pede, tapi kalau di Zoom kayak gini aku nggak pede. Enggak, karena nggak latihan aja sih. Dulu saya pertama ini pandemi itu kan kesulitan untuk tampil di depan kamera. Karena aku lebih enak ngajar langsung gitu. Tapi sekarang saya lebih enak ngajar di Zoom daripada ngajar langsung. Karena kalau ngajar langsung saya harus ke sana, ke gedung, ke tempatnya klien gitu ya, ke tempat peserta. Kalau di Zoom itu kan di rumah. Dan kalau saya bilang efektif gitu. Contohnya ini salah satunya Mbak Alia, efektif. Saya terapi by Zoom. Artinya sebetulnya tidak ada halangan, dan efektif tidaknya tergantung metode yang digunakan. Kalau metodenya di sini praktek, dilihatin caranya. Ini juga sebetulnya kan sama aja tatap muka. Bedanya hanya ini tadi ya virtual ya, tapi sama-sama tatap muka juga. Gitu Mbak Alia. Kayaknya nanti aku harus download deh supaya publik. Iya nih, kalau pakai kayak gini bagus nih, bisa ngobrol kayak gini. Kalau Mbak Alia backgroundnya background virtual, nanti kayak langsung orang, jadi gak ada kotaknya ini. Oh iya. Ini ada kotaknya nih, karena nggak pakai virtual background. Iya. Nanti bisa disetting kayak gini pas ngobrol langsung gitu. Nanti juga setting kayak gini berarti ya Pak, ketika setting kayak gini aja kan bagus nih. Setting kayak gini. Tinggal aku ganti background. Coba ganti background. Kalau saya kan backgroundnya benar-benar kosong ya, jadi backgroundnya background asli, virtual background itu. Oh iya. Nah, ini nih bagus. Ini bagus kan? Nah, ini kan kalau bisa ngobrol kayak gini, enak kan? Bisa ngobrol langsung, gimana sesi coachingnya bisa dipraktekin langsung. Ini Mbak, nanti tinggal bagaimana coaching yang besok kita lakukan. Gitu Mbak Lia, saya kira cukup. Mudah-mudahan memberikan manfaat hari ini. Ketemu lagi minggu besok untuk testimoni setengah jam sama sesi coaching. Oke. Ya, backgroundnya jangan lupa ya disiapin ya, biar bisa kayak gini ya. Biar nanti saya setting. Ini pakai virtual, kalau Mbak Lia pakai virtual background nanti otomatis akan seperti saya. Ikutin. Oke, siap. Oke, baik Mbak Lia, saya kira cukup. Demikian, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak.